Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Di tahun 1000-an, dunia Islam masih megah, masih jaya-jayanya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang melampaui zamannya. Tetapi di sisi lain, di zaman itu juga, otoritas kekhilafahan itu tidak lagi benar-benar penting dan tidak lagi diakui. Karena walaupun wilayah Islam sudah terbentang sangat-sangat luas, tetapi kekhalifahan hanya diterima sebagai pemerintahan ilahiyah gitu, atau pemerintahan spiritual. Sedangkan masing-masing daerah itu memiliki kerajaannya, memiliki sultannya, dan memiliki otonomi sepenuhnya untuk menguasai wilayah yang dimaksud itu. Bahkan satu kerajaan dengan kerajaan yang lain, satu kesultanan dengan kesultanan yang lain, itu bisa saja bersaing, bahkan berperang satu sama lain. Begitu, ada yang pro terhadap kekhalifahan Baghdad, ada yang kontra terhadap Baghdad, dan sebagainya. Bahkan di antara kerajaan-kerajaan yang sangat banyak jumlahnya itu, ada satu kerajaan yang mengaku dirinya itu sebagai khalifah. Jadi kekhilafahan itu jadi ada dua pada waktu itu. Yang pertama di Baghdad, kekhalifahan Abbasiyah, dan yang satu lagi yang ini mengaku sebagai kekhalifahan dari dinasti Fatimiyah. Dan dinasti Fatimiyah ini mengaku bahwa dirinya lebih sah dan lebih layak sebagai khalifah daripada dinasti Abbasiyah. Karena yang pertama, mereka menguasai dua tanah suci, yaitu Makkah dan Madinah, walaupun wilayah mereka ada di Kairo. Dan yang kedua itu adalah bahwa pimpinan-pimpinan mereka itu berasal dari keturunan Ali bin Abu Thalib. Jadi para habib, para habaib gitu. Nah, ya, ini tentu saja memunculkan sebuah perdebatan, karena tidak mungkin dalam dunia Islam itu ada dua khalifah, tetapi ini ada dua khalifah pada faktanya. Mereka bertempur satu sama lain, bersaing satu sama lain, dan sebagainya. Dan perdebatan ini, pertempuran ini, kontravensi ini memuncak ketika dinasti Fatimiyah itu dipimpin oleh seorang yang namanya Al-Hakim bi Amrillah. Kenapa aneh dengan orang yang seperti ini? Karena Al-Hakim itu adalah seorang khalifah yang keanehannya itu udah benar-benar di luar nalar gitu, di luar nulur. Bahkan kalau misalkan kita pertemukan Al-Hakim dengan Fir'aun, kayaknya Fir'aun yang minder gara-gara kejahatan atau kekejaman yang bisa dia lakukan itu gak ada apa-apanya dibandingkan Al-Hakim. Kok bisa seperti itu? Gini Baraya, ini simple aja gitu ya. Kan kita mengenal bahwa Fir'aun itu adalah sosok jahat dalam tradisi Islam gitu ya. Kenapa jahat? Karena dia mengaku dirinya Tuhan dan memiliki otoritas ilahiyah. Dan karena itu, maka dia bertindak sekejam-kejamnya terhadap rakyatnya atas otoritas ilahiyah yang dia miliki itu gitu, yang dia klaim itu gitu. Nah, tapi Fir'aun itu dalam konteks itu agak wajar gitu. Kita mungkin masih bisa memakluminya karena sejak kecil Fir'aun itu memang sudah dididik, dibesarkan, didoktrin bahwa kamu itu adalah Tuhan, atau kamu itu adalah dewa, atau kamu itu adalah reinkarnasi dari dewa. Dan karena itu ketika kamu mengaku sebagai Tuhan, ya wajar kan begitu. Sedangkan Al-Hakim justru sebaliknya, dia dibesarkan sebagai Muslim, dia berguru kepada Muslim, tetapi ketika dia sudah besar, dia ngaku bahwa dirinya itu adalah Tuhan dan minta disembah pula. Nah, ini satu di antara sekian banyak masalah yang ditimbulkannya. Belum dia kemudian bikin aliran-aliran dalam agama, belum kemudian dia menciptakan salah satu perang dalam sejarah yang sangat berpengaruh dalam sejarah dunia dan sebagainya. Kenapa Al-Hakim bi Amrillah yang seperti ini tiba-tiba mengaku dirinya sebagai Tuhan? Walaupun ini sejarah, tapi saya yakinkan kepada Baraya bahwa ini berhubungan dengan hari ini. Jadi simak videonya sampai tuntas. Yuk kita mulai. Kita harus flashback jauh ke belakang, ke sekitar 2 abad sebelum kemunculan dinasti Fatimiyah, yaitu ketika seorang yang bernama Ja'far Shadiq itu menjadi imam bagi komunitas Syiah di seluruh dunia. Ja'far Shadiq itu adalah seorang yang dalam tanda kutip ya memang beneran Habib, karena dia adalah keturunan dari Muhammad Al-Baqir, keturunan dari Ali Zainal Abidin, keturunan dari Hussein, keturunan dari Ali bin Abi Thalib. Jadi silsilahnya demikian. Nah, karena itu, maka dia sebenarnya adalah orang yang dianggap oleh kelompok Syiah sebagai orang yang memiliki otoritas imamah. Karena dalam tradisi Syiah, yang harus memimpin sebagai imam itu adalah keturunan Nabi, para habaib itu, begitu. Nah, tetapi di sisi yang lain, di zaman itu juga muncul banyak sekali orang-orang yang mengaku Habib. Banyak orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi. Dan banyak di antara mereka yang menggunakan pengaruh untuk melakukan pemberontakan atau untuk melakukan kejahatan. Bahkan ada yang melakukan untuk perampokan. Ngaku-ngaku Habib, kemudian dia melakukan tindakan kriminal, pemberontakan, dan sebagainya. Nah, karena itu, maka Ja'far Shadiq itu mengambil sebuah inisiatif bahwa dia langsung mengeluarkan fatwa bahwa
Imamah itu hanya satu, dan itu ada pada diri saya, keturunan Nabi yang real, yang asli, yang lain salah semua, dan siapapun mau Syiah mau Sunni tidak boleh mengakui otoritas imamah selain pada saya. Ya, itu adalah fatwa yang memang muncul pada waktu itu, bukan gara-gara beliau gila kekuasaan, tapi memang mengharuskan dirinya untuk seperti itu. Dan pada waktu itu Sunni Syiah memang baru terpisah secara politik, tetapi belum banyak berbeda dalam hal akidah gitu. Makanya Ja'far Shadiq pada waktu itu juga menjadi guru bagi imam-imam Sunni, diantaranya adalah Abu Hanifah, kemudian Imam Malik dan sebagainya. Ya biasa-biasa aja pada waktu itu. Nah, tetapi gara-gara fatwa tadi bahwa Ja'far Shadiq itu mengaku bahwa dirinya itu adalah satu-satunya imamah, dan melalui jalurnya lah imamah di dunia Syiah itu akan tetap lestari, ada masalah, yaitu beliau itu punya beberapa anak. Anak tertuanya yang katanya akan mewariskan tahta imamahnya itu adalah Ismail bin Ja'far. Nah, Ismail ini, mohon maaf ya, beliau itu tukang maksiat, mabok, zina, dugem, ngomongnya kasar, suka berantem, ngegebukin orang, pokoknya kasar luar biasa lah. Nah, karena itu maka Ja'far Shadiq berpikir bahwa apa iya masa imamah harus diserahkan kepada orang yang kayak gini? Ini anak saya sih, tapi anaknya kenapa kayak gini? Jadi kemungkinan pada waktu itu Ja'far Shadiq mulai berpikir untuk menyerahkan tahta imamah itu kepada adiknya, yaitu Musa atau Musa Kazim. Nah, Musa itu orang soleh, orang baik, dan dia adalah seorang ulama, sejak kecil udah jenius gitu. Maka ya udah aja diwariskan tahtanya itu kepada Musa. Tetapi Ismail ini ngambek gitu. Jadi kalau misalkan mau dirunut kenapa dia jadi ahli maksiat, dia itu menjadi ahli maksiat gara-gara sejak kecil dia itu sudah didoktrin, sudah diceritakan bahwa engkau akan menjadi imam di masa depan. Itu kan bebannya sangat besar, sangat luar biasa. Mungkin tertekan dengan beban itu, tertekan dengan gelar masa depannya, maka dia mulai mabok-mabokan, mulai apa dan sebagainya gitu. Ini mungkin seperti ceritanya Eng Avatar itu. Kan sejak lahir dia dikasih tahu bahwa kamu akan menjadi penyelamat dunia, maka kamu harus siap-siap bertempur dengan negara api dan sebagainya. Karena itu dia malah stres dan akhirnya kabur gitu kan. Mungkin ini juga yang dialami oleh Ismail bin Ja'far. Walaupun ayahnya adalah ulama besar, tetapi dia merasa terbebani dengan gelarnya itu, maka akhirnya dia jadi mabuk-mabukan. Nah, mabuk-mabukan, setelah dia stres, dia mabuk-mabukan, tiba-tiba diangkat gelarnya oleh Ja'far Shadiq tadi. Karena Ja'far Shadiq melihat bahwa si anaknya itu udah hancur berantakan, tidak mungkin lagi jadi imamah, maka ya udah digantikan kepada Musa Kazim, begitu. Nah, Ismail makin mabok lagi, makin parah lagi, dan dia meninggal dalam kondisi sengsara. Mungkin kalau zaman sekarang meninggal gara-gara OD gitu, kelebihan overdosis gitu ya. Nah, akhirnya gelar imamah itu diserahkan kepada Musa Kazim. Nah, tetapi di situ orang-orang Syiah akhirnya pecah jadi dua kelompok. Yang pertama itu adalah yang mendukung Musa Kazim, dan akhirnya sampai sekarang lestari menjadi Syiah Imamiyah gitu ya, seperti yang di Iran, seperti yang di Indonesia dan sebagainya. Nah, tetapi ada kelompok lain yang pendukung Ismail. Kata mereka itu adalah Ismail memang jahat, memang tukang mabuk, memang tukang dugem, suka zina dan sebagainya. Katakanlah seperti itu. Tapi dia Habib. Dia keturunan Nabi. Dan dia pasti diampuni. Dan segala sesuatu yang mabuknya dia, apa segala rupanya, itu kita nggak akan ngerti. Itu di luar nalar kita. Jadi kita nggak usah menghakimi dia sebagai orang jahat dan sebagainya. Dan Ja'far Shadiq itu tidak berhak untuk mengambil imamah dari Ismail. Sejahat apapun, sekotor apapun, setukang berantem apapun, Ismail itu adalah tetap Habib yang tetap harus dianggap sebagai imam. Begitulah. Nah, kelompok ini akhirnya memunculkan yang namanya Ismailiyah. Begitu, jadi ada dua akhirnya pada waktu itu yang besar ya, imamah dan Ismailiyah. Nah, Ismailiyah ini adalah yang takiyahnya paling ekstrim, paling suka bohong, paling menyembunyikan identitas keimanannya, paling menyembunyikan akidahnya, dan hal semakin, dan itu semakin lama semakin mistik, semakin aneh gitu. Nah, Ismailiyah inilah yang pada akhirnya 1 abad kemudian mendirikan sebuah dinasti yang namanya Fatimiyah. Karena mereka mengaku Habib keturunan dari Fatimah, maka mereka mendirikan sebuah dinasti kekhalifahan yang menyaingi Baghdad, yang ngakunya namanya adalah keturunan Fatimah atau Fatimiyah. Gitulah ceritanya. Nah, keturunan Fatimiyah ini pada akhirnya jatuh pada khalifah yang ke-6 yang menjadi tokoh yang kita bahas sekarang, yaitu Al-Hakim bi Amrillah. Nah, Al-Hakim bi Amrillah itu sejak kecil nampaknya dia sudah didoktrin, kamu tuh Habib,
kamu tuh imam di masa depan, kamu tuh khalifah, maka kamu tuh harus begini dan begitu dan sebagainya. Itu sejak kecil. Bahkan dia diangkat itu di usia mungkin 5 atau 6 tahun gitu sebagai khalifah itu. Nah, karena dia masih terlalu kecil, maka pada waktu itu kekhalifahan Fatimiyah itu diserahkan kepada 2 orang walinya. Begitu. Nah, tetapi Al-Hakim bi Amrillah ini diajarin sejak kecil, tetapi karena dia itu Habib, maka yang ngajarinnya itu akhirnya juga kalah dan tetap harus dimanjakan gitu. Jadi misalkan, coba Al-Hakim baca ini, A, Ba, Ta. Dia jawabnya C, D, E. Gak boleh kayak gitu, itu salah. Masa Habib salah? Saya Habib. Oh iya, ini dibacanya C, D, E gitu. Jadi semua pelajaran yang terkait dengan dia itu ngaco semuanya. Karena dia Habib, dia nggak boleh disalahkan, dia nggak boleh diapa-apakan. Dia diajarkan syariat Islam itu bahwa perempuan itu harus berhijab, gitu ya. Oh, berhijab itu bagaimana? Misalkan pakai kerudung. Oh, kalau enggak, pokoknya mah dia bikin aturan sendiri, bikin apa sendiri dan semuanya dibenarkan. Makanya karena sejak kecil sudah seperti itu, ketika dia beranjak dewasa, ketika ada orang yang menganggapnya salah atau menganggap bahwa dirinya itu salah atau dia tidak memiliki otoritas karena masih kecil dan sebagainya, maka dia main bunuh aja. Si wali-wali tadi yang menjadi perwakilan dirinya untuk memerintah Fatimiyah, ketika beliau naik tahta pas awal-awal umur belasan tahun gitu, itu langsung dibunuhin. Kenapa? Karena mereka terlalu ikut campur urusan saya. Nah gitu. Jadi dan semakin besar dia semakin aneh. Makanya di dunia Islam ada seorang khalifah yang baik orang timur maupun orang barat sepakat menyebut dia itu gila. Jadi kalau misalkan Baraya cek Al-Hakim bi Amrillah tapi pakai bahasa Inggris, maka Baraya akan menemukan banyak kalimat kalifat gitu. Khalifah gila gitu. Ya karena gitu, di dunia timur juga sama aja seperti itu. Bayangin Baraya ketika beliau menjadi pemimpin, menjadi khalifah, dia tuh bikin aturan-aturan yang aneh gitu. Misalkan aturan pertama pas dia menjabat sebagai pemerintah. Mulai sekarang kerja itu harus malam-malam, sedangkan istirahat itu harus siang-siang. Jadi malam ditukar sama siang. Kenapa seperti itu? Ya dia kasih dalil begini dan begitu. Pokoknya mah setiap warga yang bekerja itu kerjanya harus malam hari. Kalau ada yang ketahuan kerjanya siang hari, dia tidak tidur, maka dia dihukum. Apa hubungannya coba dengan itu? Ya tapi begitu. Dan karena konsekuensi itu, malam ditukar jadi siang, siang ditukar jadi malam, waktu sholat pun jadi ditukar gitu. Jadi waktu sholat zuhur itu dipindah jadi jam 7 pagi. Dan waktu sholat asar dipindah jadi jam 9 pagi gitu. Itu kelakuannya dia seperti itu. Yang nggak nurut sama dia dipenggal gitu. Terus dia bikin aturan-aturan yang aneh lain. Misalkan kalau ke kamar mandi itu harus pakai celemek. Kalau nggak pakai celemek dihukum mati gitu. Kenapa harus gitu? Dan apakah petugas-petugasnya harus ngontrolin orang lagi mandi atau lagi buang air besar gitu? Pokoknya mak dia bikin aturan-aturan yang sangat aneh seperti itu gitu. Termasuk juga dia akhirnya mengaku dirinya sebagai Tuhan. Karena dia menafsirkannya begini. Kan dirinya itu adalah Khalifatullah fil ard. Jadi kan gelar khalifah itu sebenarnya adalah singkatan dari Khalifatullah fil ard. Kalau misalkan para sahabat sebenarnya Khalifatun Nabi, tetapi pas zaman dinasti itu berubah menjadi Khalifatullah gitu. Jadi wakil Tuhan di muka bumi gitu. Kan begitu ya. Nah, sama dia Al-Hakim bi Amrillah itu diganti, Khalifatullah fil ard itu diganti menjadi awalnya adalah wakil Tuhan di muka bumi, jadi perwujudan Tuhan di muka bumi. Jadi dirinya itu adalah Tuhan gitu. Jadi sejak saat itu dia mintanya disembah. Jadi kalau misalkan orang sholat, nah pas mau sholat dia nongkrong di depan di depan imam, nah jadi nyembahnya ke saya gitu. Emang ya, saya juga mungkin dia ODGJ atau kayak gimana gitu, tapi memang perilakunya seperti itu. Dan uniknya adalah walaupun dia khalifah di dunia Islam, tetapi Perdana Menterinya dan Menteri-Menterinya banyak yang non-Muslim. Perdana Menterinya itu adalah seorang Kristen. Nah ceritanya, karena dia adalah seorang Kristen, kan dia tuh punya pesaing pendeta Kristen yang lain dari sekte yang lain. Kan saya mohon maaf ya, sampai sekarang pun gereja-gereja itu terbiasa untuk rebutan jemaat kan, begitu ya. Ya demi perpuluhan, demi apa saya juga nggak tahu lah cerita-ceritanya gitulah ya. Nah, wazir dari Al-Hakim itu dia adalah seorang pendeta, tetapi dia lawan dari pendeta yang lainnya lagi gitu. Nah, karena itu maka si pendeta yang wazirnya khalifah ini minta pada Al-Hakim, itu gereja-gereja yang itu hancurkan semuanya. Karena itu adalah gereja dari lawan ibadah saya gitu. Sama Al-Hakim benar dihancurkan. Ternyata itu adalah gereja paling suci umat Kristen, dan itulah yang akhirnya menyulut
kemarahan dari orang-orang Kristen di Eropa. Dan itulah yang pada akhirnya memunculkan terjadinya perang salib. Jadi perang salib itu gara-gara keputusan dari Al-Hakim bi Amrillah gitu. Yang sangat uniknya dan sangat ironisnya adalah walaupun pencetus dari perang itu sebenarnya adalah orang Syiah, yaitu dinasti Fatimiyah, tetapi orang Eropa sama-sama cupunya pada waktu itu justru malah nyerangnya orang-orang Sunni gitu dari kekhalifahan Abbasiyah dan para pendukung-pendukungnya, khususnya dalam hal ini adalah dinasti Seljuk gitu. Ya mungkin pada waktu itu belum ada ChatGPT gitu, jadi orang-orang belum bisa cross check atau tapi apapun itu di situ ada banyak permasalahan dan permasalahannya mulai munculnya dari khalifah yang sangat gila ini. Dan kenapa khalifah yang bisa sangat gila ini bisa ada seperti itu? Ya karena sejak kecil dia didoktrin bahwa dirinya adalah Habib, dirinya adalah penguasa yang sah, dirinya adalah keturunan Nabi, dirinya adalah Tuhan atau perwakilan Tuhan atau perwujudan Tuhan atau wakil Tuhan atau apa yang sembahnya, sehingga dia menjadi seperti itu gitu. Makanya ini perhatian buat kita semua agar kita benar-benar melihat tokoh yang kita cintai, yang kita idam-idamkan itu bukan kita sakralkan, bukan kita sembah kayak gimana, tapi ya kalau misalkan dia ilmunya tinggi ya kita muliakan, kalau akhlaknya bagus ya kita muliakan. Tapi kalau misalkan hanya mandang gelar atau apa ya biasa-biasa aja kan seperti itu ya. Dan setelah ia berkuasa selama beberapa tahun, ya akhirnya dia meninggal, tetapi meninggalnya juga tidak diketahui gitu. Jadi orang-orang yang menjadi musuhnya menyebut bahwa dia meninggal, tetapi orang-orang yang mendukungnya, yang menyembahnya, yang sudah menganggap dirinya sebagai Tuhan, menyebut bahwa Al-Hakim itu naik ke langit gitu. Kenapa bisa muncul kontroversi seperti itu? Karena Al-Hakim itu suatu kali dia lagi duduk di istananya, kemudian di malam hari dia keluar. Nah sejak saat itu dia nggak pulang lagi. Gak ada jenazahnya, gak ada apa-apanya, gak ada hilang aja sama sekali gitu. Entah dia menjadi, maaf ya, ODGJ kemudian menggelandang kemana, kita tidak tahu, atau dia dibunuh, kita juga tidak tahu, atau dia beneran naik ke langit juga kita tidak tahu. Yang jelas bahwa dia itu hilang aja, dan kemudian digantikan oleh putranya. Nah, intinya adalah, karena pemerintahannya pada waktu itu sudah meninggalkan banyak sekali masalah-masalah, maka dinasti Fatimiyah mulai redup sejak saat itu, dan tak lama kemudian memang benar-benar dihancurkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Tetapi sesuatu yang sangat luar biasa adalah walaupun dia kita anggap sekarang sebagai gila, ya kita yang mayoritas menyebut dia gila atau aneh dan sebagainya, sampai saat ini dia memiliki pengikut setia. Setidaknya ada 15 juta orang di seluruh dunia yang menganggap dirinya sebagai orang suci, bahkan menganggap dirinya Tuhan. Ada aliran-aliran dalam Islam yang sangat menyimpang, diantaranya adalah Druze atau Durus. Nah itu memuja dia sebagai Tuhan, karena memang dia kan dianggapnya sebagai Tuhan, dia ngakunya sebagai Tuhan, ya sampai sekarang pun ada yang mengaku sebagai, ada yang masih mengikutinya sebagai Tuhan gitu. Ada orang Ismailiyah, ada orang ya dan sebagainya, itu ada sekitar 15 juta orang di seluruh dunia sampai sekarang yang masih menganggap dirinya itu sebagai Tuhan. Jadi apakah Baraya berencana untuk jadi Tuhan? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah adzan maghrib.